Okay, good morning, my fellow student. How are you this morning? I hope that you are all fine. Okay, today we meet again in our long distance learning. Kita pada hari ini berjumpa kembali lewat PJJ kita. Dan pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu descriptive text. Apa itu descriptive text? Itulah menjadi poin pertama pada pertemuan pertama. Kita akan mengenal apa itu teks deskriptif. Dan siswa diharapkan lewat pembelajaran PJJ yang pertama ini, pertama kita mampu atau Anda mampu mengidentifikasikan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Lalu yang kedua, Anda juga bisa atau mampu menyusun kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda, karena ini sering dipakai dalam teks deskriptif. Dan yang ketiga, Anda juga harus mampu menganalisa satu teks deskriptif berdasarkan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaannya. Kita akan mulai. Apa itu teks deskriptif? Ya, what is it? Nah, lihat di sana ada gambar. Anda saya yakin kenal dengan gambar ini. Apa itu? That is Soekarno's house. Ya, rumah Bung Karno. Ya, ini adalah one of historical object in Bengkulu. Satu ya objek sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu. Pernah mengunjungi tempat itu? Nah, kalau Anda pernah, mungkin Anda saya minta untuk menceritakan bisa. Ya, di mana tempatnya? Apa yang ada di sana? Nah, kalau kita bicara hal seperti itu, menjelaskan suatu tempat, objek, ini adalah namanya teks deskriptif. Pengertian teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek. Objeknya ini bisa orang, bisa benda, bisa tempat. Dan untuk materi kita, kelas 10, itu adalah tempat bersejarah, dan yang kedua nanti adalah objek alam, ya, ecotourism. Ini yang menjadi materi. Nah, bagaimana struktur teks deskriptif? Teks deskriptif itu terdiri dari dua bagian pokok. Nah, yang pertama itu namanya identification, dan yang kedua adalah description. Apa itu identification? Identification is an opening paragraph of descriptive text. Ya, itu adalah paragraf pembuka dari suatu teks deskriptif. Apa isinya? It contains the introduction of the topic or the subject that will be described. Jadi isinya adalah introduction, pengenalan. Di mana itu, apa itu ada di bagian identification. Yang kedua, kita masuk adalah description. Apa itu description? Description is the paragraphs that follow the opening paragraph. Apa isinya? It describes the part, the form, and the feature or the specific characteristic of the subject. Jadi dia berisikan mungkin bagian-bagian, mungkin bentuk, mungkin ciri-ciri, ya, ciri-ciri khusus dari objek tertentu. Jadi disinilah Anda mendeskripsikan objek yang kita mau deskripsikan. Oke, lihat ini. Di bagian atas adalah identification, kemudian di bawah yang merah adalah description. Ya, jelas? Oke. Nah, ada 3 bagian penting ya dari unsur kebahasaan dalam teks deskriptif, yaitu mereka adalah adjektif, passive sentence, dan tenses. Ya, kita lihat teks berikut ini. Nah, di sana ada yang dicetak hitam, itu yang umum. Kemudian ada yang hijau, tolong perhatikan hijau. Hijau itu adalah adjektif. Begitu banyak warna hijau, berarti banyak adjektif dipakai di sana. Kemudian ada yang berwarna merah.
Apa yang ada yang tanda warna merah? Di sana adalah kalimat pasif. Berarti juga dalam teks deskriptif banyak kalimat pasif dipakai. Kemudian ada lagi yang berwarna biru. Apa itu biru? Di sana ada is, ada has, ada are. Ini menunjukkan bahwa di sini dalam teks deskriptif juga menggunakan tenses simple present tense. Ini 3 unsur kebahasaan yang ada di teks deskriptif. Oke. Nah, tadi yang di sana di teks ada ini saya tuliskan yang hijau, ini yang namanya adjektif. Ya, jadi teks deskriptif banyak menggunakan adjektif. Ya, ada macam-macam tuh, famous historical building. Ya, ada plain wall dan sebagainya. Oke, silakan dibaca. Selanjutnya ada yang dicetak merah. Nah, ini ada berapa itu? Banyak sekali. Ini adalah kalimat pasif yang tadi ada di teks juga saya kumpulkan. Ya, ada is load, is built dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada yang dicetak biru. Nah, ini tadi yang menunjukkan tenses yang digunakan. Dan di situ saya tekankan ada yang biru, ada merah. Nah, merah itu menunjukkan tensesnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi, kalau ditanya unsur kebahasaannya dalam teks deskriptif, itu ada 3 unsur kebahasaan yang sangat sering muncul, yaitu adjektif, kalimat pasif, dan simple present tense. Nah, sekarang kita akan fokus ke masing-masing bagian. Apa itu adjektif? Adjective is a word that is used to describe a noun, to give more information about noun. How is the noun like? Jadi, adjektif adalah kata untuk menjelaskan benda, memberikan penjelasan lebih. Ya, misalnya, a blue book, sebuah buku biru. The book itu adalah noun. Then, blue is adjective. Blue itu adalah adjektif. Dia memberikan penjelasan tentang buku. Buku itu warnanya biru. Oke? Nah, ada macam-macam kata sifat kalau mau dikelompokkan ya. Yang dicetak merah di bukti ini, nah, itu ada determine, opinion, size, ya. Kalau dikelompokkan ternyata kata sifat itu ada macam-macam. Ya. Dan ini semua biasa kita pakai kalau kita mendeskripsikan suatu kata benda dan juga di teks deskriptif. Nah, lalu bagaimana kalau kita mempunyai banyak kata sifat? Kadang kita menjelaskan satu kata benda dengan banyak kata sifat. Maka berikut urutannya. Nah, di sini Anda lihat ini adalah order, adjective order, susunan. Jadi kalau kita mempunyai beberapa kata sifat dan kita akan menjelaskan satu kata benda, maka kita menggunakan urutan yang ada ini. Yang pertama mulai determiner, kemudian opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, noun yang paling belakang. Jadi paling pertama determiner, yang paling belakang adalah noun. Kalau mau disingkat untuk membantu kita menghafal, itu dosa sape cowok lu mampus. Nah, supaya ingat itu. D, determine, O, opinion, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada contoh. Pulau Tikus adalah sebuah pulau Indonesia yang besar, indah. Maka kalau kita menyusunnya, sebuah itu determiner. Kemudian pulau, island itu noun. Kemudian Indonesia, origin. Kemudian besar itu size. Indah itu opinion. Maka susunan yang benar itu di tabel itu. A beautiful big Indonesian island. Bagaimana dengan kalimat pasif? Passive sentence versus active sentence. Kita menggunakan kalimat aktif itu untuk mengatakan apa yang subjek kerjakan. My grandfather built a house. Kakekku membangun sebuah rumah. Kakekku membangun. Nah, ya. Kita menggunakan kalimat aktif itu untuk mengatakan apa yang subjek kerjakan. Dan passive sentence is used to say what happened to the object. Passive sentence, kalimat pasif itu digunakan untuk mengatakan apa yang terjadi terhadap objek. Misalnya,
A house is built by my grandfather. Sebuah rumah dibangun oleh kakekku. Sebuah rumah dibangun. Nah, dalam teks deskriptif kita sering menggunakan kalimat pasif yang menekankan pada apa yang terjadi dengan objek itu. Nah, contoh untuk rumus untuk kalimat pasif adalah be plus kata kerja ketiga. Contohnya ini. The house is built to exile Soekarno. Rumah itu dibangun untuk mengasingkan Soekarno. Oke, saya kira ini jadi materi kita untuk hari ini terkait dengan teks deskriptif. Anda diajak untuk mengenal apa itu teks deskriptif, teks yang tujuannya untuk mendeskripsikan, ya. Mendeskripsikan bisa benda, bisa orang, bisa tempat. Ya, dan pada materi kita itu lebih kepada tempat sejarah, bersejarah maksudnya, dan juga wisata alam. Nah, kemudian bagian penting dari teks deskriptif ada yaitu strukturnya ada dua, identification dan description. Dari unsur kebahasaan itu ada kata sifat yang banyak dipakai di sana, ada kalimat pasif dan juga simple present. Nah, maka untuk hari ini kita akan mengakhirinya dengan suatu tugas yang Anda harus kerjakan. Tugasnya silakan dibaca, dikerjakan terkait dengan fungsi, struktur, dan juga kebahasaan. Nah, nanti setelah selesai bisa difoto, dikirim ke Sir. Oke, thank you for today. See you.